Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus. Marilah sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan, perlindungan, dan pendampingan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lalui hingga di pagi hari yang baru, mengawali bulan yang baru ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Engkau senantiasa melindungi dan menaungi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan kekuatan kesehatan, nafas hidup yang baru, kami akan memulai lagi seluruh tugas tanggung jawab kami, karya pelayanan kami di pekan yang baru ini. Kami mohon penyertaan-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda kasih-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar sabda kasih-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam seluruh tugas karya pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian untuk menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi dia
tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, misi untuk orang-orang kecil dan yang tak berdaya kita dengarkan dalam Injil Lukas hari ini. Yesus menyatakan misinya di depan publik di Nazaret. Ia menggambarkan bagaimana nubuat Nabi Yesaya digenapi dalam dirinya. Penolakan yang ia terima menjadi kunci untuk memahami tantangan yang akan dihadapinya, sekaligus menunjukkan pentingnya misinya kepada orang-orang yang dianggap marginal. Pernyataan Yesus bahwa ia adalah Mesias tentu merupakan kabar baik untuk orang miskin dan warta pembebasan bagi yang tertekan. Itu adalah misi keselamatan kerajaan Allah. Pada saat Yesus memulai pelayanannya, masyarakat Yahudi sangat dipengaruhi oleh tradisi dan hukum agama. Banyak orang Yahudi hidup dalam harapan akan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penindasan Romawi. Yesus berusaha menghadirkan pemahaman baru tentang maksud kedatangan dirinya sebagai Mesias, yakni untuk memberi harapan bagi yang terpinggirkan dan memulihkan yang sudah hancur. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, reaksi yang sama muncul dari masyarakat saat mendengar pernyataan Yesus. Penolakan dari kampung halamannya sendiri mencerminkan bagaimana misinya tidak selalu diterima dengan baik. Penolakan yang dihadapi Yesus menjadi contoh bahwa iman seringkali diabaikan atau ditolak oleh orang-orang yang dekat dengannya. Alasannya sangat jelas, karena mereka meragukan identitas Yesus sebagai Mesias, karena hanya berasal dari keluarga Nazaret, anak tukang kayu. Misi dibawa Yesus melalui Injil amatlah relevan bagi orang-orang zaman sekarang. Gereja dipanggil untuk melanjutkan misinya dalam melayani masyarakat yang terpinggirkan, serta memberikan suara kepada orang-orang yang tidak didengarkan. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana misi Yesus untuk membawa kasih kepada semua orang, terlebih khusus bagi mereka yang kecil dan terpinggirkan. Semoga sabda kasih Tuhan hari ini senantiasa membantu kita untuk membuka mata hati kita, menolong saudara-saudari kita yang kecil, yang lemah, dan terpinggirkan, sehingga mereka boleh memperoleh rahmat kekuatan lewat bantuan pelayanan kita dalam tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita
dalam menjalani misinya kepada semua orang. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur karena Putra-Mu telah Kau utus menyatakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur lewat kekuatan sabda-Mu yang boleh kami terima, kami dimampukan untuk dapat menyalurkan rahmat kasih-Mu kepada saudara-saudari kami yang kecil, yang menderita, dan tak berdaya. Mampukanlah kami dengan rahmat-Mu, agar kekuatan sabda yang telah kami peroleh memberikan tuntunan, bimbingan dalam menjalani tugas karya pelayanan kami di seluruh hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.